Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Ima Pujiastuti. Saya adalah salah satu dosen dari program studi gizi program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Yogyakarta. Selaku dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya menerapkan 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya menyusun, menyiapkan, dan mendistribusikan perangkat pembelajaran yang meliputi rencana pengajaran semester atau RPS, jadwal perkuliahan, rencana penugasan, format penilaian, dan materi pembelajaran. Perangkat ini disediakan agar mahasiswa dapat mempelajari dan mempersiapkan diri secara mandiri sebelum mengikuti perkuliahan. Pada tahap interaction, saya berinteraksi dengan mahasiswa untuk membahas materi perkuliahan dan memfasilitasi mahasiswa dalam bentuk diskusi kelompok sesuai capaian pembelajaran yang diharapkan. Pada tahap assessment, saya memberikan penugasan terstruktur dan terencana untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keamanan, Pengendalian, dan Pengawasan Mutu Makanan dengan kode mata kuliah SG 4.3. Pada awal pembelajaran, saya melakukan kontrak pembelajaran dengan mahasiswa untuk membahas garis besar materi kuliah sesuai dengan RPS yang telah saya susun. Mata kuliah Keamanan, Pengendalian, dan Pengawasan Mutu Makanan merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa di semester 4 dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini terdapat 15 capaian pembelajaran lulusan dan dikembangkan sesuai dengan tata nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami seluk-beluk keamanan pangan, mulai dari definisi dan regulasi pangan. Mahasiswa juga mengenal karakteristik mutu produk makanan dan penerapan program prasyarat dan HACCP dalam proses pengolahan pangan. Mata kuliah ini mencakup 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami konsep dasar keamanan pangan, pengendalian keamanan pangan melalui konsep program prasyarat dan HACCP, serta karakteristik mutu produk pangan sebagai indikator kualitas yang digunakan dalam industri pangan dalam skala mikro maupun makro. Metode pembelajaran yang diterapkan mengedepankan student-centered learning, serta proses pembelajaran menggunakan metode case-based learning dan project-based learning. Melalui metode ini, peran dan aktivitas mahasiswa diutamakan. Selama pembelajaran menggunakan Learning Management System yang diterapkan di Stikes Panti Yogyakarta, pembelajaran teori ini terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UAS. Komponen penilaian terdiri dari 90% teori dan 10% sikap. Evaluasi teori terdiri dari UTS dengan bobot sebesar 25%, UAS 20%, tugas 1 case-based learning sebanyak 15%, tugas 2 project-based learning sebanyak 20%, dan kuis 10%. Serta terdapat penilaian sikap menggunakan instrumen iCare dengan total bobot 10% yang terdiri dari penilaian dosen sebesar 7% dan peer sebesar 3%. Bentuk penugasan pada tugas 1 merupakan tugas observasi lokasi pengolahan pangan dengan pendekatan metode case-based learning. Penilaian ini dilakukan dengan presentasi dan makalah. Indikator dalam penilaian tugas observasi antara lain kemampuan menganalisis kasus, kemampuan dalam pemilihan literatur, dan pemecahan kasus serta kedalaman pembahasan. Bentuk penugasan 2 antara lain menggunakan pendekatan project-based learning, di mana mahasiswa menyusun dokumen HACCP. Penilaian dilakukan dengan presentasi dan makalah. Indikator dalam penilaian tugas ini yaitu kemampuan menganalisis makalah,
kemampuan dan menentukan solusi, serta rancangan proyek dokumen HACCP yang disusun. Berikut merupakan cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan dengan topik materi Hazard Analysis Critical Control Point secara sinkron yang saya lakukan di kelas. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Hari ini kita ketemu lagi mata kuliah keamanan pangan ya di pertemuan ke-10. Kali ini sudah pertemuan ke-11 ternyata ya. Oke, karena pertemuan ke-10 sebenarnya kemarin itu ada hubungannya dengan pertemuan yang hari ini kita sampaikan, yaitu tentang Hazard Analysis Critical Control Point, atau orang-orang tuh menyebutnya sebagai HACCP, begitu ya. Nah, HACCP ini masih ada kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu program prasyarat, gitu ya. Nah, kemarin mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin disampaikan oleh praktisi kita, Bu Beta dari Aerofood, juga menyampaikan beberapa hal tentang program prasyarat atau penerapannya di Aerofood. Nah, saat ini kita ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu HACCP. Kita hari ini akan membahas beberapa hal yang basic ya, antara lain definisi HACCP itu apa gitu ya teman-teman, kemudian tujuan HACCP itu bagaimana, manfaat, prinsip, dan nanti kita akan melakukan yang namanya observasi atau project gitu ya teman-teman ya. Maka ada beberapa peraturan yang mendukung untuk penerapan HACCP ini gitu ya. Jadi selain mendukung penerapan HACCP, sebelumnya mendukung juga penerapan program prasyarat ini. Antara lain adalah definisi tentang pangan, lahan yang baik. Nah, ini dasar peraturan ini yang juga nanti akan kalian cantumkan di tugas HACCP itu. Ini bisa dicantumkan di sana ya. Oke, nah kita punya skema bahwa setiap industri makanan itu, baik itu industri mikro atau makro yang lebih besar atau industri besar begitu ya, di pabrik yang besar, itu wajib ada jaminan untuk melakukan ini, jaminan keamanan pangan di sini ya. Selain program prasyarat itu, sebenarnya tujuan pokok atau tujuan besarnya adalah di dalam rangkaian HACCP itu adalah mengidentifikasi prinsip penerapan hygiene pangan ya, nantinya supaya memastikan, ini highlightnya adalah memastikan bahwa produk itu aman dan layak untuk dikonsumsi. Oke, dasarnya kemarin mungkin sudah di pertemuan selanjutnya sebelumnya adalah program prasyarat atau prerequisite program. Jadi suatu kegiatan atau dasar kegiatan yang memang dia memastikan suatu pengolahan pangan itu diolah dengan aman. Saya melihat gambar di sini ya, ini ada 3 gambar sebenarnya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kira-kira dari gambar ini apa pendapat kalian? Kira-kira? Oke. Kalau menurut saya tempat pada gambar tersebut itu masih sangat kotor dan tidak memenuhi standar program prasyarat, dan baiknya itu dilakukan pembersihan dan sanitasi secara berkala. Oke, baik. Jadi jawaban Ella tadi tepat ya teman-teman ya, bahwa ketika kita melihat lokasi ini ya memang nggak layak untuk dijadikan sebagai lokasi untuk produksi pangan. Nggak layak ya, sebenarnya belum layak gitu ya, karena ada beberapa hal yang harus kita terapkan. Nah, di sini kita menyatakan bahwa pelaku usaha itu wajib menerapkan 5 kunci. Lalu 5 kunci itu apa ya? Menjaga supaya tetap apa ini teman-teman, nomor 1 bersih ya, bersih. Oke, good. Kemudian memisahkan bahan mentah dan bahan yang sudah matang. Kemudian yang ketiga itu pengolahannya juga harus tepat ya, jadi harus matang sempurna. Menjaga suhu makanan itu di suhu yang tepat ya. Kemudian juga menggunakan air yang layak digunakan untuk produksi makanan, dan juga bahan materialnya juga harus layak juga gitu. Nah, selanjutnya,
kita menuju ke definisi HACCP. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa program prasyarat yang sebelumnya itu adalah program dasar. Nah, HACCP itu adalah satu tingkat di atasnya. Nah, HACCP itu sendiri menyampaikan bahwa dilakukan analisis bahaya pada titik-titik kritis, yaitu dengan menganalisis, menilai, ataupun juga mengendalikan bahaya dalam setiap proses produksi pangan. Jadi kita ngomongnya setiap tahapan proses produksi pangan. Nah, teman-teman kemarin sudah berusaha untuk ini ya, observasi lingkungan ya, sebelumnya ya, inspeksi kesehatan lingkungan di lokasi yang memang sudah ditentukan. Nah, ini adalah salah satu bagian tahapan lanjutannya dari tugas yang kemarin. Oke. Nah, ini sudah saya singgung sebelumnya bahwa tujuan HACCP itu memastikan bahwa proses produksi itu adalah aman. Ya, prinsip besarnya adalah menjaga supaya makanan itu tetap aman. Ini beberapa manfaatnya, mungkin bisa dilihat ya teman-teman, dibaca secara prinsip dasar untuk proses keamanan pangan. Secara atas seberapapun kecil skala produksi pengolahan pangan itu sama, yaitu nomor satu adalah menjaga supaya pangan itu aman. Kemudian kita juga menyingkirkan atau menurunkan resiko terhadap kasus keracunan. Ya, yang jelas kalau bagi industri sendiri mesti kan dia harus menjaga nama baik ya, jadi harus menjaga reputasi perusahaannya. Kemudian pemenuhan terhadap perundang-undangan, kemudian ada juga pengurangan limbah dalam jangka panjang, sampai akhirnya HACCP ini bisa juga untuk meningkatkan kapasitas produksi atau expand pasar, jadi nantinya akan meningkatkan ke ekonomi gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah sampai kita ekspor ke luar negeri, tentu saja nanti yang merasakan manfaatnya nggak cuma perusahaan itu, tapi dalam skala besar lagi adalah negara, itu ya. Nah, itu mulai dari manfaat mikro ya atau manfaat kecilnya sampai ke manfaat yang besarnya ini tadi. Nah, ini adalah manfaat untuk pelanggan atau konsumen gitu ya. Yang jelas terhindar dari kasus keracunan, kemudian meningkatkan kualitas hidup ya dengan mengkonsumsi pangan itu. Kita juga punya assurance atau merasa yakin bahwa mengkonsumsi itu nggak ada apa-apa, mengkonsumsi itu baik-baik aja, nggak ada kasus keracunan. Nah, itu adalah jaminan bagi kita sebagai konsumen. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, silakan Michelle. Ibu mau bertanya, apakah HACCP itu wajib diterapkan di setiap SPPG? Oke, terima kasih atas pertanyaan Michelle. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Wajib atau tidak? Wajib. Betul, jawabannya wajib. Begini, program prasyarat itu wajib. Nah, HACCP itu tidak cuma sebatas hanya memperoleh sertifikat ya. Sertifikat itu adalah hal lain, sertifikat itu adalah bukti. Tapi kita tolong bedakan antara penerapannya. Kalau penerapan HACCP itu kan tadi tujuannya atau manfaatnya adalah untuk membuat produk itu aman ya. Nah, kalau secara penerapan itu wajib dilakukan teman-teman. Secara penerapan, esensinya itu wajib dilakukan gitu ya. Nah, karena tadi pertanyaan Michelle itu penerapan, maka kita jawabannya wajib gitu. Gitu Michelle. Oke, selanjutnya secara prinsip ya, secara prinsip HACCP itu adalah di sini ya teman-teman. Pencegahan. Pencegahan itu prevensi ataupun antisipasi. Antisipasi supaya tidak ada atau meminimalisir risiko yang terjadi. Nah, risiko di sini ada 3 tingkatan ya, mulai dari rendah, menengah, dan tinggi. Itu ya, prinsip kita menganalisis risiko. Nah, secara prinsip HACCP sendiri adalah 12 langkah, ada 12 langkah. Namun secara prinsip kita ada 7 yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, 12 langkah itu kemarin ada kaitannya dengan tugas yang pertama ya teman-teman ya. Menetapkan tim HACCP-nya siapa, kemudian menetapkan deskripsi produk dan bahan baku begitu ya.
kemudian ada mengidentifikasi penggunaan produk, menyusun diagram alir, sama konfirmasi diagram alir. Nah, ini kemarin sudah dilakukan ya, teman-teman ya, sudah. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah ini, melakukan analisis bahaya, kemudian menetapkan CCP, menetapkan batas kritis, menetapkan langkah monitoring, tindakan koreksi, verifikasi, sampai dengan dokumen dan rekaman. Nah, mungkin kalau dokumen dan rekaman kita tidak akan terlalu banyak dibahas, tapi langkah 1, 2, 3, 4, 5 itu yang akan kita coba lakukan sebagai proyek tugas 2 ini, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita melangkah selanjutnya, kira-kira kalau sumber bahaya ya, itu apa saja atau ada berapa, teman-teman? Izin menjawab, Ibu. Silakan Reni. Untuk sumber bahayanya ada 3, yaitu bahaya biologi, kimia, sama fisik. Oke, good ya. Jadi ada 3 ya teman-teman untuk sumber bahayanya. Tadi disebutkan Reni, ada bahaya biologi, fisik, dan kimia ya. Nah, masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri untuk bahaya itu. Nah, bahaya biologi mestinya seringkali urusannya dengan apa? Mikroorganisme. Mikroorganisme itu contohnya ada bakteri, betul. Ada bakteri, ada jamur, ada virus gitu ya, ada protozoa. Oke, baik. Kemudian bahaya kimia, ada yang namanya mikotoksin. Mikotoksin itu dia misalnya seperti aflatoksin, kemudian ada patulin, ada asam bongre, ada botulinin. Langkah yang pertama, tadi ya sudah disinggung bahwa kita wajib menentukan tim. Kenapa tim? Karena kan kita nggak mungkin melakukan itu sendiri. Sama halnya tugas ini bisa dilakukan sendiri nggak atau enggak? Gimana? Tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi harus bentuk tim. Kemudian langkah yang kedua. Nah, teman-teman mungkin kemarin sudah berdiskusi ya di dalam kelompok bahwa ada bahan makanan yang akan dikelola atau diobservasi, gitu ya. Nah, dari bahan makanan itu kemudian dideskripsikan. Kira-kira nama produknya apa? Dari nama mereknya dulu. Kemudian bahan baku produknya apa? Bagaimana cara membuatnya? Kemudian kemasannya dari apa? Langkah yang ketiga HACCP adalah identifikasi penggunaan bahan. Nah, di dalam template HACCP yang sudah saya bagikan sebelumnya, itu kita menarasikan atau mendeskripsikan bagaimana si produk yang sudah kalian tentukan itu dibuat gitu ya. Kemudian sasarannya tuh untuk siapa? Karena kadang-kadang ada beberapa produk yang memang tidak semua available untuk semua orang, karena ada di situ bahan penyebab alergi ya. Mestinya ada keterangannya tuh di situ, tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang atau bahan ini atau produk ini menggunakan bahan-bahan yang berpotensi menyebabkan alergi. Nah, itu biasanya ada. Maka silakan disampaikan atau diidentifikasikan di penggunaan yang dimaksudkan, gitu. Karena ada produk yang nggak semua orang bisa. Nah, langkah keempat, menyusun diagram alir. Nah, itu penyusunan diagram alir. Nanti kita ke langkah selanjutnya. Prinsip 1. Nah, ini sudah ke prinsip ya, prinsip HACCP. Jadi ada 12 langkah, ada 7 prinsip. Ini prinsip yang pertama adalah menganalisis bahaya atau identifikasi bahaya. Ya, 3 langkah utama: mengidentifikasi bahaya, menentukan signifikansi bahaya, mengidentifikasi tindakan pencegahan. Karena pada prinsipnya HACCP itu adalah preventif atau tindakan pencegahan. Nah, dari analisis bahaya ini kita tentukan atau kita nilai ya, resikonya seperti apa. Nah, apa indikatornya? Yang pertama adalah kemungkinan bahaya atau peluang, probability-nya seperti apa, peluang kejadian. Yang kedua adalah tingkat bahayanya atau severity-nya, begitu ya.
Jadi nanti dia pengaruhnya ke kesehatan konsumen. Kemudian tingkat signifikansi. Nah, dari probability dan severity kita nanti akan analisis lanjutan yaitu di tingkat signifikansi ini. Nah, tingkat signifikansi ini yang nanti akan masuk ke poin selanjutnya atau tabel selanjutnya itu tadi. Nah, ini poin pentingnya, yaitu buat daftar bahayanya. Tadi ada berapa bahayanya? 3, 1 kimia, 2 biologi, 3 fisik. Ya, nah itu nanti akan dibuat analisisnya. Kemudian dari sumber bahaya itu ya jenisnya apa, kemudian kita kumpulkan atau kita justifikasi. Bahaya itu bisa terjadi karena sudah ada kasus sebelumnya, begitu ya. Dari mana? Dari jurnal bisa, kemudian dari laporan penelitian ataupun buku referensi. Nah, itu adalah sumber-sumber informasi yang bisa digunakan untuk menjustifikasi bahaya itu. Kemudian kita juga lihat ya, untuk menilai bahayanya itu jenis bahayanya apa, kita lihat areanya atau lokasinya. Nah, tentunya kemarin dari hasil observasi pendahuluan kemarin kan sudah kalian nilai ya, kalian sudah lihat lokasinya seperti apa. Apakah di tahapan itu kira-kira areanya bersih atau enggak, ventilasinya cukup atau enggak, kemudian penjamah makanannya menggunakan APD lengkap atau enggak. Nah itu, nah ini adalah penilaian yang dilakukan di identifikasi bahaya ini. Oke, ini mengulang yang tadi ya, menilai severity dan probability gitu ya. Nah nanti di severity dan probability ini nanti ada kategorinya, ada tingkatannya rendah atau low gitu ya teman-teman, ada kategorinya medium atau sedang, ada kategorinya tinggi. Jadi low, medium, and high atau disingkat LMH gitu. Nah masing-masing juga sama ya, di peluang sama tingkat keparahan juga sama, ada 3 tingkatan, 3 kategori tingkatan. Nah ini nanti ada tabelnya masing-masing. Nah, jadi kita kalikan begitu ya. Di sini tingkat keparahannya dari bahaya itu ada low, medium, high. Ya, yang tabel mendatar seperti ini. Yang menurun juga peluang kejadian timbulnya bahaya itu juga ada high, medium, low. Nah, berkaitan dengan resiko-resiko ini, apakah ada pertanyaan sebelum kita menginjak selanjutnya? Ibu, saya ingin bertanya. Oke, silahkan, Cynthia. Bagaimana cara menentukan tingkat keparahan dan peluang atau probability untuk bisa dikategorikan menjadi low, medium, dan high? Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya teman-teman, karena ini nanti berhubungan dengan justifikasi kalian untuk menilai. Oke, kalau kita golongkan seperti ini, jadi kan ada resiko dari tingkat keparahan dan peluang kejadian. Jika misalnya tingkat keparahannya itu ya, ada kasus gitu, dia menimbulkan korban, tapi korbannya itu nggak merasakan apa-apa. Dia ada potensi bahaya, tapi korbannya nggak merasakan apa-apa. Ya, menyebabkan sakit tapi nggak kelihatan jalannya begitu. Nah, itu bisa dikategorikan low, L. Tapi kalau dia menyebabkan ada bergejala, gejala itu bisa apa? Mual gitu ya, pusing. Tapi tidak butuh pengobatan dan hari itu sembuh gitu. Itu mungkin M, medium. Nah, kalau high priority, nah ini yang agak bahaya atau kejadian sentinel atau menyebabkan keselamatan jiwa. Jadi misalnya dia menyebabkan keracunan, durasinya lama, kemudian perlu ada perawatan atau masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit kan pasti dirawat ya. Nah, itu bisa dikategorikan high. Bahkan bisa menimbulkan kematian. Gitu ya. Nah, itu adalah high. Itu kalau dari segi severity. Nah, kalau peluang kejadian itu adalah seberapa sering bahaya itu terjadi, gitu ya. Nah, pastinya untuk menentukan itu ya teman-teman, kalau kemarin, kalau besok nantinya diskusi,
berdasarkan lokasinya. Apakah di lokasi itu memang potensi bahaya itu sering terjadi atau bisa memperbesar resiko terjadi peluang bahaya tersebut ya. Maka areanya yang walaupun misalnya ya produkmu kalian sama, tapi area lokasinya pabriknya itu berbeda, itu nanti juga akan berbeda penilaiannya. Yang akan kalian lakukan nanti di tugas yang kedua itu adalah identifikasi bahaya ya teman-teman. Sampai di situ dulu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi dari hasil tugas yang pertama sudah dilakukan observasi awal ya. Nah ini adalah observasi lanjutan, di mana nanti kalian akan melakukan tahapan HACCP ya. Yang prioritas yang kalian lakukan adalah identifikasi bahaya dan menentukan titik kritis. Nah observasinya dilakukan di UMKM. Produk pangan adalah produk pangan basah. Nah, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan teknis nggak terkait dengan penugasan yang kedua ini? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silahkan Ipet. Untuk teknis ke lapangannya sendiri, observasinya bagaimana ya Bu? Dan kira-kira apakah ada surat pengantar? Lalu untuk pengumpulannya kira-kira apa? Oke, baik. Terima kasih. Prinsip ini sama seperti kemarin ya, teman-teman. Observasinya dilakukan di lokasi yang sama. Kalau untuk penugasan ini, karena masih ada hubungannya dengan penugasan inspeksi kesehatan lingkungan kemarin. Cuma ada beberapa titik yang perlu di-highlight. Oleh karena itu, karena kita membutuhkan observasi yang mendalam di lokasinya, maka kalau memang di lokasi yang kalian sudah tentukan itu butuh surat pengantar, nanti akan difasilitasi oleh kampus. Kemudian untuk pengumpulannya nanti ada di Adlink ya teman-teman, di tanggal 12 Juli. Pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Demikian video PDD UKT-PT saya di bagian pengajaran. Semoga gambaran proses pengajaran yang telah saya tampilkan dapat memberikan pemahaman Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sejahtera untuk kita semua.